Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam acara liputan ujian kenaikan tingkat PPS Betako Merpati Putih Cabang Mojokerto. Ujian kenaikan tingkat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di halaman Balai RW Perumahan Lawang Asri, Desa Sumolawang, Mojokerto. Penyelenggaraan ujian kenaikan tingkat Merpati Putih Cabang Mojokerto adalah kali pertama dilaksanakan, setelah perguruan tersebut resmi menjadi cabang. Ujian kenaikan tingkat kali pertama ini diikuti sebanyak 24 anggota Merpati Putih. Terdiri dari tingkat dasar 1 sebanyak 22 anggota, tingkat dasar 2 sebanyak 1 anggota, tingkat balik 1 diikuti 1 anggota. Adapun susunan acara ujian kenaikan tingkat adalah diawali dengan registrasi. Kemudian upacara perguruan dilanjutkan pembukaan ujian kenaikan tingkat. Selanjutnya penjelasan tentang tata tertib ujian kenaikan tingkat. Ujian tulis, pemanasan, ujian tata gerak, pembajakan, ujian stamina dan tenaga, pengumuman hasil ujian kenaikan tingkat, upacara penutupan yang meliputi pelantikan, janji alam, dan upacara perguruan. Akhirnya selamat melanjutkan catatan sejarah perguruan Merpati Putih Mojokerto, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati. Merpati Putih Mojokerto, Digdaya, Dipta Ganta Dharma dan Yakti. Yang kita saksikan saat ini adalah kegiatan pembajaan, di mana anggota tersebut sebelumnya telah menyelesaikan ujian tulis dan ujian tata gerak. Mereka berjalan kaki dan lari, dengan menempuh jarak kurang lebih 7 km, melewati perkampungan, tanah lapang, sungai dan persawahan. Pembajaan dengan kata dasar, baja, memiliki makna dan tujuan untuk membentuk mental layaknya baja yang kuat dan tak mudah untuk dipatahkan. Di pembajaan ini fisik dan mental anggota ditempa agar menjadi kuat dan tangguh seperti menempa sebongkah baja agar dapat digunakan menjadi sebuah alat yang kuat dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Itulah sedikit makna pembajaan bagi peserta didik, sama seperti proses latihan di Merpati Putih yang tidak hanya mengutamakan fisik namun juga pembentukan karakter bagi setiap anggota. Pembajaan Merpati Putih adalah proses pengenalan bagi calon anggota kepada materi-materi latihan Merpati Putih yang berguna untuk penguatan fisik dan mental. Pembajaan ini hanya dilakukan sekali seumur hidup, yaitu ketika calon anggota akan dilantik menjadi anggota Merpati Putih, dari sabuk dasar putih ke sabuk dasar merah. Adapun nama-nama yang mengikuti ujian kenaikan tingkat adalah: untuk tingkat dasar 1, dari Kolat Sumolawang, antara lain 1. M. Ardiansyah, 2. Amira Syifa Alma, 3. Farhan Athala Z, 4. R. Evan Rafif P, 5. Ananda Alvaro B. M, 6. Raveno M, 7. Moses, 8. Hans AZ, 9. Ervino Putra P, 10. Sabian, 11. M. Ilham F, 12. Bilkis Askia Fai HR, 13. Ahmad Rasya, 14. Zahra. Dari Kolat Raya Ijen, 1. Rengga, 2. Gilang. Sedangkan dari Kolat Geraha Majapahit, 1. Farel, 2. Revan, 3. Alvin, 4. Aikel A.F, 5. M. Fadil I.A, 6. Wildan. Kemudian untuk tingkat dasar 2, hanya diikuti 1 anggota, atas nama
Ahmad Hani Naja dari Kolat Untak Surabaya. Sedangkan untuk tingkat balik 1, juga hanya 1 anggota. Atas nama Asnova Deo Kurnia, dari Kolat Sumolawang. Terentang semuanya. Terentang. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup mata. Buang nafas. Jangan takut kotor. Kotor lihat. Ya. Dengarkan. Dengarkan. Tarik nafas. Buang nafas. Tapak tangannya. Terentangkan. Tapak tangan terentangkan. Tahan ke mukanya. Ayo, cepat. Kiri. Yo. Katanya di kamar. Katanya di kamar. Satu. Ujian stamina tenaga, terutama pematahan benda keras biasanya menjadi momok atau ketakutan tersendiri bagi anggota. Terutama untuk yang baru kali pertama melakukan misalnya tingkat dasar 1. Padahal pematahan benda keras dimaksudkan untuk menguji atau membuktikan keberhasilan anggota dalam menjalani latihan terutama power, dan bukannya bermaksud untuk membuat besar kepala atau sombong jika berhasil melakukan pematahan benda keras tersebut. Jadi sekali lagi tujuan ujian stamina dan tenaga adalah membuktikan keberhasilan latihan tata nafas dan teknik di Merpati Putih dan membuat pribadi anggota Merpati Putih lebih percaya diri tetapi tidak sombong dan takabur. Ada beberapa aspek keberhasilan pada pematahan benda keras, diantaranya. Yang pertama, adalah power tenaga. Yang kedua, adalah teknik pematahan. Dan yang ketiga, adalah mental. Untuk lebih jelasnya mari kita coba untuk jabarkan satu persatu aspek tersebut. Mulai dari power atau tenaga. Power di Merpati Putih diperoleh melalui tata nafas 14 bentuk pengolahan, dari duduk timpuh push up, dan 5 bentuk pembinaan, bentuk Garuda listrik, ditambah penyaluran, pengerahan tenaga. Terkadang anggota yang kurang dalam jumlah target pengolahan, di samping powernya, kurang juga kurang percaya diri. Yang perlu diperhatikan dalam latihan tata nafas. Bentuk. Kekejangan. Waktu tahan napas. Jumlah latihan. Selanjutnya teknik pematahan. Dalam pematahan benda keras juga penting dalam penguasaan teknik pematahan benda keras.
Bila teknik yang dipakai salah paling ringan terjadi cedera memar, salah-salah bisa mengakibatkan patah tulang, retak tulang. Yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan teknik pematahan benda keras. 1. Penguasaan teknik jenis pematahan benda keras. 2. Pengetahuan jenis material yang akan dipatahkan. 3. Pendekatan sasaran, untuk dasar 2 ke atas. 4. Teknik penyembuhan. 5. Penguasaan teknik jenis pematahan benda keras. Dalam pengolahan tata nafas merpati putih di samping menghasilkan power juga melatih otot-otot pada bagian-bagian tubuh sehingga dapat dibedakan latihan beban dengan aerob maupun anaerob. Latihan beban dengan aerob menghasilkan otot yang membesar seperti binaraga, tetapi dalam latihan anaerob, merpati putih, otot menjadi liat sehingga untuk anggota putri jangan khawatir ototnya menjadi besar. Di samping itu juga dipersiapkan otot bagian luar yaitu dengan latihan pengerasan menggunakan lidi bambu karena yang bersentuhan langsung dengan material adalah otot bagian luar, oleh karena itu sebenarnya wajib bagi anggota untuk mempunyai lidi bambu karena banyak manfaatnya juga untuk latihan sasaran, perkenaan sasaran. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mental. Dalam keberhasilan pematahan benda keras adalah faktor mental. 1. Mental sebelum pemukulan. 2. Mental setelah pemukulan. 1. Mental sebelum pemukulan. Berhubungan dengan keberanian kita dalam melakukan pemukulan benda keras, bila power kita maksimal didukung dengan teknik memadai tanpa adanya mental, keberanian mengurangi tingkat keberhasilan kita. Untuk itulah perlunya diadakan uji coba sebelum ujian sesungguhnya dilakukan, baik uji coba dalam latihan maupun uji coba resmi dari cabang. Biasanya anggota yang telah mencukupi masa latihan mempunyai mental, keberanian lebih baik daripada anggota yang jarang masuk latihan. Biasanya kebijaksanaan cabang dalam menentukan syarat kenaikan harus mencukupi 70% masa latihan. Terkadang juga keberanian down saat melihat material yang akan dipukul, bisa juga anggota yang mendapat giliran awal pemukulan tidak patah membuat down anggota berikutnya. 2. Mental setelah pemukulan. Bila material yang kita pukul tidak patah terkadang membuat kita rendah diri, sebaliknya bila material yang kita pukul patah terkadang membuat kita sombong. Padahal tujuan dari pematahan benda keras di merpati putih adalah untuk menguji keberhasilan selama latihan yang kita jalani, maka diperlukannya bimbingan mental dari pelatih sebelum dan setelah pematahan benda keras. Dari ketiga aspek tersebut, power, teknik dan mental, ada beberapa hal yang bisa dikatakan kecil tapi dapat mengakibatkan kegagalan kita, yaitu begadang saat sebelum pemukulan, minum atau makanan yang pedas atau dingin akan menurunkan stamina kita. Kategori stamina tenaga, staga, ini dipertandingkan hanya dalam internal perguruan merpati putih, di mana atlet staga dibagi berdasarkan tingkatan dan jenis kelamin. Dalam penampilannya atlet staga akan mematahkan beberapa sasaran dengan berbagai variasi teknik pematahan. Material yang dipatahkan antara lain, beton cor, kikir baja, besi dragon, watu kali, dan juga es balok. Sekalipun cuaca hujan cukup deras, upacara penutupan ujian kenaikan tingkat PPS Betako Merpati Putih Cabang Mojokerto tetap dilaksanakan dengan lancar dan hikmat. Pelantikan Merpati Putih adalah proses upacara resmi kenaikan tingkat. Dengan adanya pelantikan ini, maka anggota atau calon anggota akan menyandang tingkat yang telah diperolehnya secara resmi. Adapun susunan upacara penutupan ujian kenaikan tingkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan upacara selesai. 2. Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. 3. Penghormatan kepada pembina upacara. 4. Dilanjutkan dengan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. 5. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. 6. Pelantikan peserta ujian kenaikan tingkat dasar dan tingkat balik maju ke depan dan lapor. 7. Penyerahan atribut kenaikan tingkat oleh Ketua Cabang PPS Betako Merpati Putih Mojokerto.
Dilanjutkan penyerahan atribut secara simbolis, dan sabuk kenaikan tingkat kepada seluruh peserta. 8. Janji alam. 9. Amanat pembina upacara sekaligus penutupan ujian kenaikan tingkat. 10. Pembacaan doa. 11. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. 12. Penghormatan kepada pembina upacara. 13. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. 14. Pasukan diistirahatkan. 15. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. 16. Upacara selesai. Pada hari ini, tanggal 24 Desember tahun 2022. Bahwa saya telah siap dilantik sebagai anggota tingkat hari 2 PPS Betako Merpati Putih Kabupaten Mojokerto. Untuk itu saya berjanji dengan sesungguhnya. Satu, senantiasa mentaati dan memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Senantiasa mentaati dan memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku di PPS Betako Merpati Putih. Dua, senantiasa menjaga nama baik, keluhuran dan kelestarian perguruan, serta memelihara kesatuan dan persatuan. Untuk itu saya berjanji akan memelihara keutuhan keluarga besar PPS Betako Merpati Putih. Tiga, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak akan memberikan ilmu PPS Betako Merpati Putih kepada
Dalam amanatnya Ketua PPS Betako Merpati Putih Cabang Mojokerto Saudara Zakaria M.A. Sarjana Teknik mengatakan, kepada para peserta ujian kenaikan tingkat, ini tidak hanya dijadikan sebagai kebanggaan anggota Merpati Putih, tapi yang lebih utama adalah yang pertama, dijadikan sebagai bagian dari pendewasaan, pematangan diri dari anggota Merpati Putih sehingga mampu bertindak lebih bijak terutama saat menghadapi berbagai permasalahan sehari-hari. Yang kedua, sebagai pemaju untuk meningkatkan prestasinya tidak hanya di Merpati Putih Pemda Jawa Timur, tetapi juga di IPSI Kota, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional. Yang ketiga, ikut membantu menjaga situasi keamanan di wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto dengan saling menghormati antar perguruan silat dan juga menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Yang terakhir, pada seluruh peserta ujian kenaikan tingkat, selamat mengikuti ujian kenaikan tingkat yang pertama di PPS Betako Merpati Putih Cabang Mojokerto. Semoga sukses dengan lulus naik tingkat tanpa adanya cedera. Demikian rangkaian acara ujian kenaikan tingkat. Selanjut mari kita ikuti upacara perguruan. Duduk semua. Hap. Ranjang kota. Ranjang kota. Satu. 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 Bendera. Dua bendera. Satu. Bendera. Dua. Dua. Tiga. Hormat. Hek. Tegak. Hek. MP Mojokerto. Tiga.